Tahu nggak sih, kadang drama paling seru di sepak bola itu bukan terjadi selama 90 menit pertandingan, tapi justru meledak setelah peluit akhir dibunyiin. Nah, inilah yang terjadi di laga Persija lawan Arema, di mana sebuah pertandingan biasa tiba-tiba berubah jadi arena konfrontasi yang emosional banget. Yuk kita kupas tuntas apa yang sebenarnya kejadian. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Tanggal 8 Februari 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Persija Jakarta yang main di kandang sendiri harus rela mengakui keunggulan Arema FC dengan skor 0-2. Kalah di kandang itu udah pasti sakit ya, tapi ternyata malam itu kekalahan ini baru permulaannya aja. Ini cuma awal dari cerita yang jauh lebih panas. Yap, skor 0-2 itu penting, tapi bukan itu yang jadi headline-nya. Pertanyaan paling gedenya adalah kenapa keributan terbesarnya justru pecah setelah wasit meniup peluit panjang. Yuk kita coba cari tahu satu persatu apa pemicunya. Oke, pertama-tama kita lihat langsung nih apa yang kejadian di lapangan. Kita akan lihat cerita ini dari sudut pandang pelatih Persija, Mauricio Souza, yang terlibat adu mulut langsung dengan dua orang penting dari Arema, pemain Gabriel Gabi Silva dan pelatih Marcos Santos. Nah, begitu pertandingan kelar, pemandangannya tuh kayak gini. Mauricio Souza, pelatih Persija, kelihatan emosional banget. Tapi yang dia tuju bukan wasit, melainkan pemain dan pelatih tim lawan. Momen inilah yang jadi titik api dari semua kontroversi ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin emosinya meledak? Nah, menurut versi Mauricio Souza, semuanya itu berawal dari satu momen spesifik yang dia anggap sebagai sebuah provokasi. Oke, coba kita runut kejadiannya ya. Arema unggul duluan di menit ke-82. Terus, di menit-menit akhir injury time, menit 90 plus 11, Gabriel Gabi Silva nambahin gol lagi buat Arema. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Tepat setelah gol itu, Gabi ngerayain golnya, tapi selebrasinya dia arahin langsung ke bangku cadangan Persija. Aksi ini nih yang dianggap jadi sumbu dari keributan yang terjadi sesudahnya. Mauricio Souza ngejelasinnya gamblang banget di konferensi pers. Dia bilang Gabi noleh ke arah dia dengan ekspresi mengejek. Jadi intinya, bagi Souza, ini bukan lagi selebrasi biasa. Ini udah masuk ke ranah provokasi personal. Dan menurut dia, itu nggak pantas banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata ada lapisan lain yang bikin insiden ini jadi personal banget buat Souza. Ini bukan cuma soal emosi sesaat di lapangan, tapi rasanya kayak sebuah pengkhianatan. Loh, kok bisa? Ternyata hubungan mereka tuh lebih dari sekedar lawan di lapangan loh. Beberapa tahun sebelumnya di Brazil, Gabriel Gabi Silva itu anak didiknya Mauricio Souza di tim junior Flamengo. Coba bayangin deh, pemain yang dulu pernah kamu bimbing sekarang malah dituduh melakukan selebrasi provokatif tepat di depan muka kamu. Nah, kontras ini nih yang jadi sumber kekecewaan mendalam bagi Souza. Souza negasin lagi perasaannya. Dia ngelihat aksi Gabi itu sebagai tindakan yang tidak menghormati. Dan dia sengaja banget nyebutin status Gabi sebagai mantan pemainnya. Jadi ini bukan lagi soal etika profesional umum, tapi udah nyerempet ke hubungan personal antara mentor dan mantan anak didiknya. Saking emosinya Souza waktu itu, dia nggak nunggu sampai pertandingan benar-benar usai. Dia langsung manggil Dalberto, pemain Brazil lain di tim Arema, buat jadi penyambung lidah, dan minta Gabi buat nunjukin rasa hormat. Ini nunjukin banget betapa personalnya masalah ini buat dia. Tapi tunggu dulu. Ternyata Gabi bukan satu-satunya sumber ketegangan. Insiden ini kayak ngebuka lagi luka lama antara Souza dan pelatih kepala Arema, Marcos Santos. Jadi ternyata udah ada sejarahnya nih antara dua kubu pelatih ini. Souza menuduh di pertemuan sebelumnya Marcos Santos pernah memaki asistennya. Dan di pertandingan ini, kata Souza, Santos nunjukin lagi sikap yang sama, yang dia sebut sok berani. Wah, ini sih kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Pakai kata-katanya sendiri, Souza ngecap sikap Santos itu sok berani. Dia juga bilang, ini bukan kejadian pertama, tapi semacam pola perilaku yang keulang lagi. Jadi, dari kacamata Souza, keributan malam itu tuh kayak puncak dari gunung es, kumpulan dari gesekan-gesekan yang udah ada sebelumnya. Kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar ya, semua emosi, tuduhan, dan konfrontasi ini kan terjadi di dalam satu wadah yang sama. Panasnya kompetisi profesional, di mana setiap poin dan setiap kemenangan itu rasanya berharga banget.
Nah, yang agak unik nih, setelah semua emosi meledak-ledak dan tuduhan dilontarkan, Souza nutup pernyataannya dengan nada yang lebih adem. Dia bilang semua itu bagian dari dinamika pertandingan dan ngucapin selamat ke Arema. Apakah ini beneran sportif atau cuma cara buat nenangin situasi di depan media? Ya, apapun itu, dia tetap mengakui hasil akhir pertandingan. Insiden ini akhirnya ninggalin kita semua satu pertanyaan penting banget. Di tengah pertandingan yang panas, sebenarnya di mana sih batas antara selebrasi yang semangat, provokasi yang sengaja, dan rasa hormat sebagai profesional? Apa selebrasi Gabi emang kelewatan? Atau jangan-jangan reaksi Souza yang terlalu emosional? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya mungkin bakal selalu jadi perdebatan di dunia olahraga.